aing kareuheul we kieu tiap hari teh bikin bingung we hirup teh lah. Nah, Kang, sugan teh Ripki tadi teh. Ke Akang punten ieu mah. iya, sehat dong. Alhamdulillah. Kenal. Ya abi nuju beringung kieu nya rencangan gitu ti kamari teh. Tuluy we non ngajakan kan untuk para ruguh gitu kan. Ngajak maksiat. Ya gitu we, sejenis itulah. Nya, terus mah Jeung abi ge bingung bade nolakna teh kumaha, terus kan eta ge rencangan abi ti dulu gitu nya, matakan abi teh sungkan gitu. Kesieun si Gema mah kieu cenah ayeuna mah jadi kieu saprek gaul jeung ustad-ustad teh cenah. Sieun kitu Kang gitu. Nah, kumaha ieu mah Kang cara menghindari pergaulan anu goreng Kang? Jadi kieu gemnya. Jadi pada mulanya kitalah yang membentuk kebiasaan. Dan pada akhirnya kebiasaan tersebutlah yang akan membentuk diri kita. Jadi kalau kita sering membiasakan hal-hal positif, berkumpul dengan orang-orang soleh, maka itulah yang akan membentuk alam bawah sadar. Jadi kita bergerak, kita beraktivitas itu di bawah alam bawah sadar. Secara tidak sadar ya. Jadi secara tidak sadar pikiran kita akan mengarahkan kita kepada hal-hal positif. Nah, kita disebut alam bawah sadar. Terus ada 4 hal yang dapat mempengaruhi diri kita, gitu kan. Pertama, mindset. Jadi arahkan dulu, rubah dulu mindset kita. Jadi lamun mindset masih kene karena keburukan, maka aktivitas apapun kita akan mengarah kepada keburukan. Jadi perlu kita membangun sebuah mindset. Nah, arahkan dulu mindset. Jadi mindset ya teh sesuatu yang akan sangat penting gitu ya, sangat penting untuk awal mula kita merubah hidup gitu kan, merubah pola hidup. Geserkan dulu dari keburukan menjadi kebaikan, dari jahiliyah menuju ilmiah gitu kan. Bagaimana mindset ini bisa bergeser? Caranya dipaksa dulu, dipaksa gitu kan, dipaksa. Kemudian nanti juga biasa sendiri dengan sendirinya. Itu mindset. Yang kedua adalah yang dapat membentuk diri kita itu adalah lingkungan. Jadi 90% lingkungan dapat mempengaruhi. Jadi apa di mana kita berkumpul, itulah yang mendidik kita. Pergaulan itulah yang mendidik kita hakikatnya. Lamun orang kumpul jeung lamun orang kumpul jeung tukang minyak sengit bakal kabawa sengit. Tapi lamun orang kumpul jeung tukang asin bakal kabawa bau asin. Lamun orang kumpul di tukang sampah, maka orang otomatis bakal bawa ka bau sampah. Jadi orang mah kudu sapertikeun kumaha? Kudu jiga laut. Walaupun airnya asin tapi tidak terbawa asin. Jadi si lauk mah walaupun lautna asin, tapi kan dagingna mah asinnya. Nah, jadi orang kudu siga lauk. Pinter-pinterna tapi pondasi mesti kuat. Jadi keimanan mesti dibangun, dipertebal sehingga kita tidak mudah tergoyahkan oleh badai kehidupan. Ya, itu lingkungan 90%. Adanya. Jadi lamun matak ada gini obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Terus ada di sana teh yang mengatakan bahwa obat hati itu adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Artinya supaya diri kita itu dididik di lingkungan yang soleh. Kade urang teh ulah nepi ka salah maot kudu urang aya dina soleh. Kudu maot dina kaayaan soleh. Husnul khotimah teh. Itu yang kedua. Jadi yang dapat membentuk diri kita itu adalah lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah yang dapat membentuk diri kita itu adalah guru. Sosok guru. Walaupun hari ini banyak media, banyak YouTube-nya belajar teh, banyak Google, tapi kan referensi tersebut kadang
aya nu teu logis gitu kan, aya nu memang menyeleweng, menyimpang. Nah, matak urang kudu perlu yang namanya guru. Bahaya Kita oge nya. perlu yang namanya sosok seorang guru, figur, sosok figur, public figure. Jadi kalau kita sudah mengidolakan sosok guru tersebut, satu kata, dua kata yang dikeluarkan oleh guru tersebut akan akan mudah menyerap. Contoh misalnya Gemma mengidolakan seseorang, contoh mengidolakan Ustadz Adi Hidayat. Nah, Gemma otomatis akan ketika Ustadz Adi Hidayat ini berbicara apapun, satu kata, dua kata, bahkan panjang pembicaranya itu, maka otomatis Gemma akan menyerap. Jadi pembentukan diri itu dibangun oleh sosok seorang guru. Kita tidak boleh melupakan sosok seorang guru. Karena begini, pembangunan SDM itu diperlukan sosok seorang guru. Dulu ketika Hiroshima dan Nagasaki di bom atom itu kan hancur, SDM-nya hancur juga, gitu kan. Siapa yang pertama kali dicari oleh pemerintah Jepang pada waktu itu? Dokter. Bukan. Oh, bukan dokter. Jadi yang dicari oleh Jepang pada waktu itu adalah sosok seorang guru. Jadi yang dicari pertama kali adalah sosok seorang guru. Karena guru inilah yang akan membentuk sebuah sumber daya manusia ke depannya. Bahkan sampai hari ini kan, Jepang terkenal dengan negara adidaya, negara terkuat. Gitu ya. Walaupun negaranya kecil. Maka kembali lagi kepada pembahasan tadi, yang membentuk diri kita itu tidak terlepas daripada seorang guru. Bagaimana peran penting seorang guru dalam pembentukan karakter kita. Jadi orang kade deh ulah salah pilih guru. Jadi guru teh tinggali heula guru nu mana gitu kan. Nah, walaupun ya ada peribahasa satu patah kata yang keluar dari bool ayam, ketika itu baik ambil saja. Itu kan. Kemudian aya peribahasa deui, satu patah kata kebaikan dari seseorang, walaupun seorang tersebut misalnya tadi tehnya naon lain sesaha gitu. Tapi kalau itu bernilai kebaikan, maka anggaplah dia seorang guru. Nah, Gemma kudu untuk menjadi figur, public figure mah, untuk menjadi sosok seorang guru mah kudu bukan berhati-hatinya. Jadi sebisa mungkin mencari sosok seorang guru yang menurut Gemma itu baik gitu. Pandai memilah dan memilih. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Tadi satu mindset. Yang kedua ya lingkungan. Yang ketiga teacher, guru. Yang keempat adalah murid. Kenapa ya guru murid yang keempat adalah apa yang dibaca, pendidikan berarti. Jadi apa yang dibaca, apa yang dilihat, pelajari, apa yang dipelajari. Kalau kita sering membaca buku-buku yang beraliran kiri misalnya, maka otomatis pikiran kita akan dibentuk. Karena dari baca tersebut, walaupun ya kita itu mesti membaca gitu kan. Tapi kalau misalnya diri orang can kuat beraliran kiri misalnya, karena hal-hal negatif, ideologi kiri gitu kan, otomatis kita itu akan terbentuk. Nah, karena ada satu peribahasa, satu orang bisa menghasilkan banyak tulisan, dan satu tulisan bisa mempengaruhi banyak orang. Dari satu tulisan saja, kalau itu dianggap kita itu adalah baik, itu dianggap sebagai motivasi, maka kalimat tersebut akan menggerakkan kita. Maka apa yang kita baca itu akan membentuk.